Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya, Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Rulis Morangkir. Halo. Wow, dan seperti yang kita katakan pada minggu lalu, kita masih kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Ya. Ibu Rita Wahyu. Thank you Bu, sudah menyempatkan lagi untuk bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Dan Bang, pada malam hari ini kita mau bahas satu tema nih Bang, yang Ntar dulu, nama acaranya apa nih? ngobras. Ngobras. Apa tuh ngobras? Ngobrol santai Alkitab. Asik. Nah, kita nih mau ngobrol santai Alkitab, jadi belajar Alkitab, Bible study, sambil ngobrol santai. Yes. Ya. Dan kita mau bahas satu tema spesifik. Ya. Tema ini sangat penting Bang. Ini adanya di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Jadi Bapak Ibu yang di rumah boleh sambil buka Alkitab. 1 sampai 9 tentang kisah Menara Babel. Nah, kita mau kulik karena kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab ya, kitab Kejadian itu pasal 1 sampai pasal 11 itu masih universal, nanti di pasal ke-12 langsung mengerucut pada Abraham. Ya, dan ini di pasal yang ke-11 ini ada satu kisah yang pasti Bapak Ibu pernah dengar kisahnya, bagaimana manusia mencoba membangun menara yang dinamakan sebagai Menara Babel, dan kita akan belajar banyak hal dari sini. Nah, jadi sebelum kita ngobrol santai, saya mau menyapa dulu setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan acara ini. Ya, selamat belajar Alkitab. Saya percaya ketika pengenalan kita akan Tuhan terus bertambah, lalu kita meminta anugerah Tuhan juga untuk punya kuasa untuk menghidupinya, supaya tidak hanya mengisi pikiran kita, maka saya percaya kehidupan kita akan lebih berbuah dan terus melangkah menuju keserupaan dengan Kristus. Oke Bang, kita mau bahas tentang Menara Babel pada malam hari ini. Ya. Mungkin Abang punya preview sedikit dulu nggak sebelum kita berondong Ibu Rita dengan berbagai pertanyaan tentang Menara Babel? Ya, ada yang saya mau kasih sebagai preview. Saya mau bilang begini. Seringkali waktu kita baca Alkitab tanpa panduan, kita nemuin Alkitab itu menjadi suatu sekedar cerita. Jadi kayak kita lagi ngelihat suatu lukisan, tapi kita ngelihatnya dari jauh aja gitu. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalamnya, nanti kita akan lihat keindahan-keindahan yang nggak bisa dilihat hanya dari luar, ya. Ada beberapa keindahan yang kita bisa dapat dari cerita Menara Babel ini. Keindahan pertama, saya juga baru ngerti. Tadi malam saya baru ngerti, waktu lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Rita. Apa keindahan itu? Gini, Bu Rita bilang gini, tahu nggak? Andaikan dulu nggak ada Menara Babel, seluruh dunia ini akan bicara dengan hanya satu bahasa aja. Itulah bahasa surga. Iya ya, di Timur Tengah itu semua tuh kayaknya perebutin, gua nih bahasa surga, enggak ini bahasa surga, gitu kan ya. Kayak penting banget kan ya. Bu Rita bilang enggak, ada satu bahasa yang memang adalah bahasa surga yang udah dimulai di Eden. Itu bukan bahasa roh ya? Nah, ayo kita tanya kan, kita belajar kan. Jadi seru kan ya kan. Nih, jadi di mana nih perspektif bahasa roh, bahasa Eden, bahasa surga, bahasa yang lain, yang mana sih yang menjadi root gitu kan? Asik kan dari situ. Itu satu. Kedua, Menara Eden ini bawa suatu pesan yang keren banget, yang sampai hari ini bisa kita terapin. Pesan itu apa? Jangan membangun nama. Udah stop di situ dulu dong. Nanti biar yang nerangin yang pakarnya. Ada dua nih. Bahasa yang paling utama apa itu? Bahasa surga. Apa itu? Kedua apa? Jangan membangun nama. Nah, yuk kita dalemin yuk. Saya mulai dari yang kedua dulu. Asik. Jangan membangun nama. Ya. Siapa yang pengen membangun nama pada awalnya? Nah, Alkitab itu menulis satu orang paling keren di dunia. Bukan dari keturunan Sem justru, tetapi justru dari keturunan Ham. Nah, Ham itu punya
4 putra. Dia adalah Kush, Mitsraim, Put, dan kemudian Kanaan. Nah, Mitsraim menjadi bangsa yang besar, Mesir. Yang Kush ini melahirkan satu orang laki-laki terkeren di dunia. Dia adalah Nimrod. Ditulis dalam Kejadian 10 ayat 8. Pastor Wigan, tolong bacain. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Wah. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi kisah ini itu menarik sekali. Karena Nimrod, bahkan dia bisa disebut lebih keren daripada Abraham. Karena dia adalah seorang emperor yang pertama. Abraham nggak pernah jadi emperor, tapi Nimrod adalah seorang emperor. Kenapa Alkitab memulai kisah mengenai Abraham dan pemilihan Abraham itu dimulai dari Nimrod ini, seolah-olah kisah Nimrod itu sesuatu yang diselipin. Tapi sebenarnya enggak. Jadi sebelum Tuhan atau sebelum Musa memulai bercerita tentang Bapak segala bangsa dan Bapak orang beriman, Musa memulai dengan cerita mengenai Nimrod ini. Dan Nimrod yang disebut sebagai orang terkeren di dunia dan dia adalah emperor yang pertama di dunia, inilah orang yang ingin membangun nama bagi dirinya. Dan bukan cuma itu saja. Nimrod itu harus bisa dirunut. Dia punya keturunan siapa? Kerajaannya adalah kerajaan Babilonia, Babel. Dan termasuk ke Asyur dan sekitarnya. Nah, mengapa tiba-tiba ketika Israel itu bisa runtuh oleh karena kekuatan dari Asyur? Kenapa Yehuda harus kalah dari Nebukadnezar dan dibuang bahkan ke Babel? Kok bisa ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Israel? Ternyata mereka adalah keturunan Nimrod. Dan bahkan ada satu orang yang keren juga, satu-satunya non-Israel yang disebut sebagai Mesias. Dia adalah Koresh. Dia disebut adalah, dia itu orang yang kuurapi. Orang yang diurapinya, Meshiho. Yesaya 45 ayat 1. Nah, coba dibaca. Yesaya 45 ya. Oke, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh. Yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, kata yang kuurapi, coba bayangkan bahasa Ibrani-nya. Mesias. Jadi, kenapa kok bisa-bisa tiba-tiba ada Koresh? Ternyata dia punya nenek moyang. Dia adalah Nimrod, yang artinya sebelum cerita mulai tentang bangsa pilihan, Tuhan juga memilih bangsa yang dia pilih sebagai penyeimbang bagi kekuatan Israel. Nah, kalau Israel itu murtad kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan, Tuhan pakai alatnya yang lain, keturunan dari Nimrod. Maka Nimrod nggak bisa tidak, dia harus ditulis di kitab Kejadian. Jadi kekuatan dari Nebukadnezar itu bukan tiba-tiba ada, tetapi dia punya root. Rootnya siapa? Nimrod. Nah, dan Nimrod ini memang ada satu kesalahan yang dimana dia adalah orang yang paling kuat saat itu. Dia ingin membangun nama bagi dirinya dan Tuhan tidak berkenan. Dan Anda bisa tahu siapakah nenek moyang dari Abraham? Dari putra Nuh. Putra Nuh ada 3. Ada Shem, Ham, dan Yafet. Abraham adalah keturunan dari Sem. Sem itu artinya nama. Jadi Tuhan gak berkenan bagi manusia yang ingin membangun nama bagi dirinya sendiri. Tapi Tuhan, Shem, memilih Sem untuk membangun bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dari Sem, nama, itu Tuhan akan datang melalui bangsa Israel yang adalah keturunan Shem yang dibangun oleh dirinya sendiri. Nah, pembangunan nama
nama bahasa Ibrani itu Sem. Sem. Jadi ini nggak akan lari-lari dari situ. Nah makanya kalau kita belajar mengenai tulisan-tulisan dari Nabi Musa, itu ada banyak wordplay di sini. Nah dalam hal ini untuk Menara Babel itu ada wordplay dari Sem. Tuhan tidak berkenan dengan Semnya Nimrod, tapi Tuhan memilih Sem dari Nuh dan kemudian memilih dari jalur Sem itu adalah Abraham. Oke, saya breakdown dulu ya, Okay. supaya mungkin menolong. Tadi penjelasannya Bu Rita tuh udah bilang begini. Menarik banget kenapa penulisan tentang Babel ini ditulis persis sebelum pembicaraan tentang Abraham. Iya. Yaitu tentang 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari Ham ini ya Bu, lahirlah bangsa yang keren, bangsa yang berkuasa, kerajaan yang hebat, yaitu Nimrod. Iya. Nah, Nimrod itu siapa? Gitu kan kita juga, aduh, kita nih kalau baca Alkitab kadang-kadang suka, ini siapa sih ini? Nimrod itu ternyata ngelahirin bangsa yang besar. Siapa mereka? Mesir ya. Babel dan Asyur. Tuh lihat, saya aja jadi kebingungan. Yang mana ya? Tapi Bapak Ibu jadi keren sekarang. Jawabannya, Nimrod itu melahirkan Babel Babilonia dan Asyur. Yes. Siapa Babel dan Asyur? Babel dan Asyur itu adalah bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan ketika Israel bandel. Yes. Begitu Israel ngeyel, bahasa Ibraninya ngeyel, begitu dia ngeyel, dihajar pakai kekuatan Asyur. Jadi Israel sempat dibuang ke Babel. Babel. Yes, Artinya. itu kan zaman kitab Daniel ya. 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 Iya. Iya kan? Nah, itu. Jadi di situ penulisan tentang 3 tokoh ini penting banget sebelum bicara tentang Abraham. Nah, nantinya Abraham itu lahir dari keturunan Sem. Iya. Nama. Yang artinya kalau pakai bahasa Indonesia, Sem itu adalah nama. Nama. Di situ ada permainan kata. Ya. Memang Allah ingin membangun nama baginya di muka bumi. Yes. Tapi bukan berdasarkan kepentingan kita, bukan ambisi kita, gitu kan? Itu harus adalah sebagai suatu rencana Tuhan, Sem. Tapi ada kontras lagi di sini. Ternyata rencana Tuhan itu dilawan sama si Nimrod. Yang pengen bikin apa dia? Kita baca dulu nih Bang ya, Ya. ayat yang keempat. Yes. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Siapa yang ngomong gini? Nimrod dan kawan-kawan. Iya. Nimrod dan kawan-kawan. Emang Tuhan pengen bangun nama, tapi bukan dengan caramu, bukan melalui Nimrod, bukan melalui Ham, tapi melalui Saya Sem. tarik ke aplikasi dulu nih ya Bang ya. Yeah. Ini yang selalu saya beberapa saat yang lalu suka bilang seperti ini, bahwa sebenarnya yang namanya kemuliaan, Tuhan itu mau membagikannya untuk manusia, jelas dari awal kok. Pemazmur aja bilang, engkau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan sejak awal dengan menciptakan manusia seturut segambar dan rupanya, menghembuskan nafas kehidupan. Tuhan ingin membagi kemuliaannya kepada manusia. Tapi yang apa jadi masalah itu bukannya di kemuliaannya, tapi kalau manusia mau mencari kemuliaan itu sendiri, itu yang masalah. Sebenarnya itu tidak dicari pun Tuhan mau membagikan, tapi kalau itu dicari itu jadi masalah. Tuhan mau membangun nama, tapi kalau manusia mau mencarinya sendiri itu masalah. Contoh perkara sama aja ya, kayak pujian misalnya. Kalau kita dipuji orang itu nggak salah, tapi kalau kita cari pujian itu masalah pasti. Ya, contoh kita pelayanan, kita siapkan khotbah sebaik-baiknya, kita mau harus jemaat diberkati, kita mau orang diberkati. Habis khotbah, pastor saya diberkati banget. Oh, kita pasti senang. Masa orang bilang gitu, masa sih? Terus kita murungkan enggak? Kita tuh senang. Tapi kalau kita mempersiapkan khotbah dengan tujuan supaya nanti ada orang yang mau muji kita, itu masalah, itu sakit pasti. Itu jadi semangatnya
Yes. Nimrod. Iya. Jadi semangatnya Nimrod itu. Iya. Terus Atau kalau kita habis melakukan apapun deh, sama saudara bantu orang. Iya. Orang itu berterima kasih. Wah, Bapak kayak malaikat utusan Tuhan dalam hidup saya. Iya. Oh iya, it's okay gitu. Iya. Kalau itu natural, tapi kalau kemudian kita membantu orang dengan tujuan nanti gue dipuji nih. Di sini nih saya juga ngeliat ada ini ya, ada apa ya? Ada sesuatu yang mungkin harus kita perbaiki ya. Waktu orang menerima pujian dari orang lain, sering banget di situ ada permainan-permainan drama gitu. Waktu kita terima pujian terus kita bilang, oh bukan, ini semua karena Tuhan. Gitu. Puji Tuhan kalau memang itu adalah kalimat-kalimat yang ini ya, kalimat-kalimat yang tulus ya. Tapi seringkali kalimat-kalimat seperti itu cuma bungkus loh. Di dalamnya kita yang lagi bangga. Saya pikir ya, nggak tahu apakah Bu Rita dan Pastor Wigan sepakat. Lebih baik kita nggak usah terlalu banyak ngomong, kita bilang puji Tuhan, terima kasih. Tapi tulus. Dan kita juga boleh kok menikmati dipuji kan, nggak masalah kan? Iya. Tapi kita tahu persis bahwa sejak awal, ini loh yang bedain. Sejak awal kita menyiapkan kebaikan yang kita bikin ini bukan untuk kita. Sejak awal. Jadi waktu kita terima pujian, ya kita terima aja, ikut seneng kan nggak salah kan? Lebih tulus malahan daripada segala macam kalimat-kalimat yang wah ini hanya karena Tuhan. Saya nggak bisa bikin apa-apa kalau bukan Tuhan. Alah. Makin banyak ngomong makin ketahuan. Nah, Bang, tapi soal cari nama ini nih ya, Bang ya. Aduh, saya tuh agak enak ngomongnya nih, Bu. Gimana? Tapi dulu saya suka bilang sama teman-teman gini, zaman saya masih muda dulu. Sekarang juga masih muda. Cuman saya tuh suka bilang ini, kita sebagai hamba Tuhan, kita paling harus hati-hati mengatasnamakan Tuhan. Misalnya, kita mau menggerakkan jemaat, fundraising, bangun gedung. Kita bangun gedung gereja yang besar, misal gitu. Ingat ya, saya nggak anti orang bangun gedung gereja, silakan. Tapi pastikan menurut saya, kita harus betul-betul Tuhan suruh atau enggak. Kalau enggak, kita cuman fundraising dan kita mengatasnamakan Tuhan, kita bangun gedung gereja yang besar. Saya tuh dulu suka bercanda, jangan-jangan lu bikin menara Babel lagi nanti. Bercandanya begitu. Kalau dari Bu Rita gimana? Apa kira-kira aplikasinya nih yang bisa diterapin di dalam cerita ini? Ya, aplikasi di sini bahwa dalam cerita ini semua ada rootnya untuk di kitab Kejadian itu. Jadi nggak ada sesuatu yang tiba-tiba ada. Nggak mungkin bangsa Israel itu terkalahkan seharusnya kalau dia memang bangsa pilihan Tuhan. Oh iya, itu juga sering jadi pertanyaan. Kenapa kok bolak-balik kalah ya? Gitu. Jadi Israel kalau perang menang, oke, puji Tuhan. Tapi ketika mereka itu mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain, Tuhan hajar dengan kekuatan dari utara, yaitu dari keturunan dari Nimrod itu. Ya. Sampai hari ini masih ada nggak sih orang-orang sampai hari ini? Ya, contoh satu, Syria. Syria itu dihajar oleh ISIS 7 tahun. Iya. Wow. Kota Aleppo, lulu lantak, habis. Iya. Tapi apa yang Anda lihat sekarang? Syria nggak hilang, Bashar al-Assad nggak jatuh. Karena apa? Dia keturunannya Nimrod. Jadi semua nggak ada yang tiba-tiba ada. Makanya mereka bisa begitu kuat juga ya. Jadi kita mengapresiasi bangsa pilihan Tuhan, yes. Tapi bangsa pilihan Tuhan nggak selamanya benar. Ketika mereka bersalah, Tuhan hajar pakai kekuatan dari yang memang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi penyeimbang bagi kekuatan Israel. Sama juga kita merasa kita anak Tuhan, jadi kayak Superman, semuanya diberkati, nggak ada problem. Tapi ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, membangun nama bagi kita, wah, itu nanti ada keturunannya Nimrod yang akan menyerang, hajar kita juga. Gitu. Itu ngeri loh, Bang. Kita itu bisa tanpa sadar ya. Ini kalau saya sebagai pastor, Abang juga
pastor juga. Kita tuh bisa tanpa sadar membangun pelayanan itu untuk mencari nama kita sendiri. Iya. Iya. Itu kita tuh bisa, ya kita bisa punya kecenderungan untuk itu. Saat itu dia menjadi Baal. Yes. Kenapa ada dewa Baal? Hah. Bahasa Ibrani untuk Baal itu adalah master, majikan, suami. Makanya ada dewa Baal, dewanya orang Babel. Nah, memang itu mitologinya dari Nimrod yang kemudian dari kekuatannya itu dia didewakan. Dan dia mempunyai istri yang namanya Asyera, Istar. Nah, dari penyembahan-penyembahan itu memang asalnya dari Nimrod ini. Nah, kenapa ada paganisme? Awalnya nggak ada itu paganisme, tapi seseorang yang kemudian dikultuskan. Demikian juga gereja-gereja masa kini. Kalau dia membangun menara Babel bagi dirinya sendiri, dia menjadi Baal di gereja itu. Nah, nanti ada Asyera di situ. Pengkultusan ini ya, Pengkultusan. bicaranya ya, pengkultusan terhadap suatu individu Yes. ya. Wah, itu Nah, makanya kan, idolatry dan Idolatry. Kejadian 11 ayat 4 tadi, mari kita mencapai langit. Langit itu tempat Allah bertahta, dan itu ingin dicapai oleh Nimrod. Jadi artinya dia mau mengambil posisinya dia Tuhan, mau ingin seperti menginginkan Allah. kemuliaan Tuhan. Persis dosanya Di Eden. di Eden. Jadi dosanya Adam di Eden itu apa? Ingin seperti Allah. Iya. Nah, itu yang namanya dosa cabut pohon itu. Iya. Nah, ini Nimrod ingin mencapai langit, yang dimana langit adalah tata Allah. Dia didewakan, dan kemudian ada muncul nama dewa Baal. Kenapa dewa Baal? Baal artinya Master of the Universe. Tadi saya tertarik sama yang Ibu Rita katakan, kalau seseorang sudah mencari nama itu tanpa sadar mau menjadi Baal ya Bu ya. Iya. Dan ketika ada Baal, Ada Asyera. ada Asyera. Mencari nama ya. Mencari nama itu kan, tapi bagaimanapun juga suatu kebutuhan dalam hidup hari ini kan. Iya. Kalau nggak ada nama tertentu untuk botol minuman ini, nggak laku. Iya. Tapi Jadi- masalahnya tadi ingin mencapai langit. Ah, Bukan cuma nama. untuk mencari nama untuk seolah-olah aku menjadi besar dan semakin besar, itu Ya. yang jadi problemnya. Nah, itu sering banget terjadi dalam hal-hal yang kecil dalam pergaulan sebetulnya, betul nggak? Iya. Waktu perhatiin nggak sih kalau kita sering ngobrol sama teman-teman gitu, nanti tiba-tiba ada satu tuh yang kepengennya cuma pendapat dia yang didengerin, ya nggak ya? Dia selalu nonjolin bahwa dia lebih tahu daripada yang lain, dia lebih kaya daripada yang lain, dia lebih superior. itu loh yang nggak yang kita lagi bicarain di sini, membangun nama. Tapi kalau membangun nama untuk branding, membangun nama supaya kita dikenal di masyarakat dan lain-lain, that's okay gitu. Tapi ketika kita mencoba menarik seluruh perhatian kepada kita, seolah-olah kita adalah pusat dari universe, Itu jadi Baal. Baal. Ketika Baal nanti ada Asyera. Nah, Ada itu Asyera. Bang kali yang kita suka bilang, di mana ada idolatry, di sana ada adultery. Adultery. Saudara kembar itu, Bu. Iya, betul. Ulangin, di mana ada adultery, ada pengkultusan terhadap individu, Di di sana sana ada adultery. adultery. Tinggal tunggu waktunya aja kapan datang. Tadi kalau dengan bahasa Ibu Rita ada Baal, tinggal tunggu Asyeranya datang. Tapi itu udah kepastian. Yes. Satu Kepastian pasti datang. Di dalam kuil Baal Iya. itu ada Kadesh dan Kedesha. Iya. Iya. Nah, karena dalam pemikiran pagan Baalisme ini, karena Baal itu suami, Iya. artinya setiap penyembahan kepadanya itu selalu ada penyembahan dengan hubungan seksual. Makanya di kuil-kuil Baal itu selalu ada yang namanya Kedesha. Itu untuk pelacuran bakti. Kemudian ada Kades, ada sodomi bakti. Nah, makanya kalau di semburit bakti. Semburit bakti, pelacuran bakti itu adalah ciri khas dari penyembahan-penyembahan dalam kuil-kuil Baal. Nah, kita bisa lihat dalam gereja juga, you name it, yang paling santer sekarang ini. Ketika suatu emporium gerejawi besar dan pemimpinnya ditinggikan, nah, yang lagi viral kan yang di Australia. Iya. Ketika dia menjadi Baal, ada Kedesha,
ada Asyara. Hmm. Makanya di sini yang namanya branding nama baik-baik, tapi ketika branding nama itu untuk mencapai langit seperti Nimrod tadi, bukan cuma nama tapi mencapai langit, artinya menggantikan singgasana yang seharusnya untuk Raja Semesta, tapi bagi dirinya sendiri. Nah, di situ mulai problem. Makanya dan di situ awal kehancurannya. Opposite spiritnya tuh Bang, memang yang selalu kita suka terus suarakan, kehilangan keakuan. Saat orang mencari nama, justru spirit kita itu harus kehilangan keakuan, penundukan diri. Ya, sekarang coba kita lihat dari positive side-nya ya, dari positive side. Gini, ketika kita ada di surga nanti, saya percaya bahwa semua yang menyaksikan acara ini akan ketemu lagi di surga. Tapi ketika kita ada di surga, di hadapan Allah yang maha tinggi, kira-kira pantaskah kalau ada keakuan? Ya kan? Mestinya enggak. Di hadapan Dia yang maha mulia, kita merasa kecil, kita bilang, we are nothing. We are just, debu tanah. Gitu kan ya? Nah, tapi itu kan sesuatu yang harus dibiasain sejak kita hidup. Nggak bisa Nimrod gitu, dengan gayanya yang petantang-petantang, mari kita bangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Terus tiba-tiba ketemu Tuhan, terus dia bilang, aku debu tanah Tuhan. Nggak mungkin kali. Drama itu mah ya kan. Nggak mungkin. Nah, ayo saudara-saudara semua, you are the chosen people of God. Kita juga udah dianugerahi dengan keselamatan yang luar biasa. Latihan lah. Untuk tidak mencari nama bagimu. Nah, Bang, saya ini mau teruskan yang ayat 4 tadi. Yes. Nih ya. Okay. Nah, Bu, ini kan tadi kan marilah kita membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Nah, ini supaya katanya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apakah ini berarti dia ini juga sedang melawan Tuhan? Artinya gini, di mana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan suruh penuhi bumi. Ini dia malah mau yang berlainan. Ini atau supaya, Ibu punya penafsiran yang lain, Bu? Kalau saya melihat dia mau hegemoni sendiri. Hanya dia, yang lain debu tanah. Yang mereka orang pilihan. Superiority lagi. Yang lain ngontrak. Dan yang menarik juga kita kalau bicara tentang timeline. Iya, timeline dari Menara Babel itu. Ada seorang uskup dari Irlandia, James Asser, pada abad ke-17. Dia memperkirakan Menara Babel itu dibangun pada tahun 2200-an sebelum Masehi. Nah, menariknya di sini, James Asser itu membaca dari Kejadian 10 ayat 25. Dan ini juga apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi juga. Dan juga penulis sejarawan Muslim. Keren ini. Saya akan bacakan dulu ya. Bagi Eber, lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Nah, ini bumi terbagi itu gimana? Nah, keren. Jadi ada seorang bernama Eber. Nah, Eber ini yang akan melahirkan bangsa Ibrani. Nah, kenapa nama ini itu juga penting untuk kita sorotin. Dan kemudian dia punya seorang anak namanya Pelek. Kenapa dia dinamai Pelek? Karena dari Pelek ini namanya artinya terbagi. Ya, divided. Nah, artinya di sini nama Eber dan nama Pelek itu memiliki arti yang dimana Pelek itu memang artinya terbagi. Dan ini Kejadian pasal 10 sebelum terjadinya Menara Babel. Sebelum insiden Menara Babel. Nah, menurut Pelek berarti di sini menurut James Asser tadi, berarti dari Pelek ini nanti bahasa-bahasa di bumi itu barulah terbagi dan menjadi bangsa-bangsa yang bermacam-macam. Dan dari kata Pelek yang artinya terbagi, ada satu istilah yang menarik dalam bahasa Ibrani, yaitu Pilegesh. Sorry Bu, saya potong dulu bentar. Jadi Pelek ini hidup di zaman Babel ya? Iya. Ya, oke. Nah, jadi
ada dari nama Peleg nanti ada muncul kata yang berkaitan dengan itu namanya Pileges. Oke. Pileges itu artinya gundik. Jadi laki-laki seharusnya memiliki satu istri. Apabila hatinya mulai terbagi, dia memiliki Pileges, Peleg. Ya, yang artinya, Iya. Peleg ini sebelum insiden Menara Babel itu runtuh. Kemudian di bahasa Ibrani selanjutnya ada istilah Pileges, Iya. yang artinya bahasa Ibrani ini sama dengan bahasanya Eber tadi. Dari situ banyak penafsiran, termasuk Kristen, termasuk Yahudi apalagi, dan termasuk Islam. Kalau orang Yahudi menganggap bahwa bahasa Ibrani adalah Lashon HaKodesh, bahasa kudus, bahasa yang dipakai oleh Tuhan bicara kepada Adam di Taman Eden. Kenapa demikian? Karena sesuai namanya, berkaitan betul-betul. Adam, kenapa dinamai Adam? Dia diambil dari Adamah, yaitu tanah. Adam, kalau dipenggal namanya, itu dalam bahasa Ibrani Aleph dan Dam. Aleph ini adalah simbol bagi Elohim. Dan Dam itu artinya darah, artinya Adam adalah satu-satunya makhluk berdarah yang memiliki karakter dari Elohim sesuai Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Adam menamakan istrinya Hawa karena dari Hawa akan lahir semua yang hai. Jadi nama Hawa ada hubungannya dengan nama kehidupan. Semua yang hai itu artinya apa? Jadi Hai. semua lahir dari rahim perempuan. Maka dia menamakan istrinya itu Hawa. Karena dari Hawa itu akan terjadi kelestarian kehidupan manusia di bumi. Nah itu makanya Adam itu adalah seorang filsuf pertama di dunia. Karena dia menamakan istrinya dengan filsafat. Nah itu lain cerita lagi. Balik lagi kepada nama Eber. Ya. Eber menurut Abu Al-Fida, dia adalah seorang historian dari Syria abad ke-13. Dia mengatakan, kenapa bahasa Ibrani adalah bahasa ibu bagi semuanya? Karena nenek moyang orang-orang Ibrani yaitu Eber, dia menolak pembangunan Menara Babel, kemudian Tuhan memberikan privilege kepadanya bahwa hanya Eber satu-satunya orang yang tidak confused dengan bahasanya, sedangkan yang lain bahasanya mereka menjadi kebingungan bahasa. Maka dari Eber ini satu-satunya orang yang tidak mau mensupport Nimrod, maka kemudian bahasa Ibrani itu dibiarkan Tuhan untuk tetap ada sampai sekarang ini. Nah, itu dari sisi Kristen mendukung ini. Yahudi mendukung ini dan dia menyebut bahasanya adalah Lashon HaKodesh dan sejarawan Islam juga mengkonfirmasi itu. Jadi artinya di sini betul-betul bahwa bahasa Ibrani adalah ibu bagi semua bahasa di dunia. Nah, sebelum saya menyusun buku saya, Parashat Noah, dan ada salah satu bab yang judulnya itu Edenic. Edenic language, Lashon Gan Eden, bahasa Ibrani ibu bagi seluruh bahasa di dunia. Ini bab yang ke-38. Menarik di situ, sebelum saya menulis ini saya berkoresponden dengan seorang peneliti, dia seorang linguis namanya Dr. Isaac Mosesen. Dr. Isaac Mosesen ini ya, dia adalah seorang Yahudi, seorang linguis, dan dia mengatakan bahwa all roads leads from Babel. Bahasa Ibrani adalah bahasa ibu bagi semua bangsa-bangsa. Pertama kali ketika saya membaca buku dari Dr. Isaac Mosesen, itu kayaknya emang lu orang Yahudi, biasa aja kali dia ini ninggi-ninggiin bahasa dia sendiri. Tetapi ketika saya membaca literatur yang lain yaitu Abu Al-Fida, yang dimana Abu Al-Fida pun mengatakan bahwa bahasa Eden
adalah bahasanya Eber yang Tuhan memberikan suatu keuntungan bagi dia, bahasanya tidak terkonfuse ketika Menara Babel itu dibangun. Nah, jadi dari sini Dr. Isaac Mosesen mungkin kapan-kapan kita juga bisa mengundang gitu. Misalnya dia juga mempelajari bagaimana bahasa Inggris misalnya goal. Kata goal sepak bola. Itu bahasa Ibrani. Terus kata sekolah, ya, sekolah. Kata sekolah itu dari kata haskala. Ya. H itu adalah definite artikel seperti the. Nah, kalau dibuang definite artikelnya haskala jadi syakala. Dari syakala ini muncul kata bahasa Yunani skole atau sekolah. Kemudian muncul bahasa Inggris school. Muncul pula kata skill. Muncul bahasa Indonesia sekolah. Yang artinya ternyata semuanya itu berasal dari satu bahasa itu. Satu bahasa ini. Termasuk bahasa Indonesia. Saya waktu berkorespondensi itu saya jadi ketawa. Dia ngomong, kamu tahu nggak kata palsu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Ibrani juga, dia bilang gitu. Oh, bisa gitu? Iya, dari kata pesel. Pesel itu artinya patung. Patung itu kan bentuk palsu dari manusia. Pesel palsu. Jadi, keren banget, dia termasuk mempelajari bahasa Indonesia. Tadi sekolah aja langsung dari bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia kan syakala, bahasa Indonesia sekolah. Jadi sekolah. Nah, itu menariknya kalau kita menggali, kadang-kadang kita merasa Israel lu ini aja kegeeran gitu. Bahasa lu bagus-bagusin, lu bilang Lashon HaKodesh. Karena memang demikianlah. Ada banyak sekali bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Ibrani, termasuk kita punya nama-nama hari. Iya. Ya? Nama-nama hari. Iya. Ya. Bahasa Indonesia hari Minggu, hari Ahad kan? Yom Echad. Hari Senin, hari kedua. Yom Sheni, hari Senin. Hari ketiga, Yom Revi'i, hari Rabu. Ya. Hari keempat, itu hari keempat. Hari kelima, Yom Kamishi, hari Kamis. Yom Shishi. Nah, kita menyebutnya hari Jumu'ah. Nah, Jumu'ah itu kan Jumat. Jumu'ah itu dari kata jemaat. Nah, orang-orang Israel pada Jumat petang itu kumpul, masuk ke Syabat. Hari Jumat. Hari Sabtu Sabat. Nah, kita juga bisa bahasa Ibrani. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau ngimpi bahasanya Ibrani langsung. Tahu-tahu kita ngomong bahasa Ibrani dalam mimpi kan. Nah, Bu, berarti memang awalnya kan satu bahasa nih ya. Sejak peristiwa Babel ini bahasanya dikacaukan. Nah, saya tempo hari lagi makan sama Pastor Uli sama keluarga. Saya sempat kasih unjuk Pastor Uli. Kebetulan saya kan keturunan Chinese. Saya pernah baca tentang tradisional Chinese dengan Alkitab. Dan rupanya kalau kita lihat huruf-huruf Chinese itu kan kayak gambar ya, bukan pakai alfabet, tapi kan kayak gambar, kotak apa gitu. Rupanya dia tuh membuktikan bahwa misalnya kata perahu itu ada air, ada 8 orang, kata taman, semuanya itu betul-betul kejadian 1 sampai 11. Nah, ini emang ada hubungannya ya dengan apa kisah ini? Jadi memang awalnya itu satu bahasa terus dipecahkan. Ketika mereka berserak, ada yang ke bagian timur, mungkin sampai di China. Nah, dia mulai menggambar deh. Bisa terjadi pada mulanya, bisa kemudian ya. Yang artinya bangsa China Tiongkok ini adalah sama-sama dengan bahasa Ibrani yang sama-sama timur. Yang dimana filsafat timur itu adalah filsafat yang real, konkret. Kalau filsafat Yunani itu adalah filsafat yang abstrak. Nah, Musa menulis Alkitab itu dalam bahasa Ibrani, Paleo Hebrew yang sebenarnya adalah piktogram. Bahasa Mandarin,
bahasa Tiongkok itu sama juga piktogram. Iya, betul. Nah, ya, piktogramnya bahasa Mandarin itu misalnya Ming Qian, ya, Ming Qian. Ming Qian itu kan kalau Anda belajar bahasa Mandarin ada re, terus kemudian ada ye, terus qian. Nah, jadi kalau besok lihat ke langit, ada re bulan, ada re matahari, kemudian ada ye bulan. Ketika kamu melihati matahari dan bulan, itu besok. Nah, piktogram. Jadi piktogram. Jadi sama dengan bahasa Ibrani itu juga piktogram. Nah, seperti kayak tadi saya mengatakan bahwa nama Adam piktogram. Alef, aluf itu kepala. Aluf itu lambang dari Elohim. Kemudian ada dam, darah. Makhluk berdarah yang memiliki wajah dari Allah. Nah, jadi karena kita sama-sama bangsa Timur, jadi kita sama-sama berpikir secara konkret. Tapi yang unik itu memang ada contohnya kata perahu itu ya. Ada 8 orang, ada banjir. Bisa 8 gitu. Kok bisa 8 ya? Bisa pas banget seperti kejadian Nuh ya. Betul. Saya menulis itu di sini ya. Dan saya ketika menyusun khusus bab wah, itu ada bahasa Mandarinnya juga ya. Bab 37. Saya berdiskusi dengan Pak Hari Sanosa karena beliau memang menulis tentang karakter-karakter Chinese untuk huruf-huruf di Alkitab kita ini. Nah, misalnya kata Sangti. Nah, ini. Sangti. Kata sang itu above, di atas. Kemudian ada ti itu raja. Maka Sangti itu kemudian untuk menyebut Tuhan, Raja Semesta. Jadi ada banyak sekali dan kata apa itu menciptakan. Kata menciptakan itu ada kata kau itu bicara, kemudian pie hidup bergerak, kemudian ada mulut, kemudian ada berjalan, dan kemudian ada tu tanah. Nah, Adam itu diciptakan dari tanah, maka tulisannya juga piktogramnya ada unsur tanah di sini. Kemudian ada mulut, kotak ini, dan kemudian ada jalan. Jadi something bergerak, something yang hidup. Nah, ini juga piktogram. Jadi memang kalau kita melihat begini, kita tuh semakin, wow, Alkitab itu benar. Ini kan seperti nggak ada janjian nih. Semua, tapi kenapa kayak memang akar semua budaya itu kalau kita lihat ya memang kitab Kejadian itu. Nah, ada juga yang menarik dari aksara Chinese ya. Mo itu setan. Mo setan. Nah, ini ada pie itu something bergerak. Kemudian di sini ada qian itu taman. Kemudian ada anak kemudian ada secret. Nah, bukankah iblis itu pertama kali beraksi di Taman Eden? Ini ada taman. Jadi semua betul-betul memang sesuatu yang piktogram. Jadi filsafatnya itu benar-benar filsafat yang bisa dilihat. Tapi dan menarik, itu juga bahasa. Yang menarik kok dia bisa bicara tentang setan, terus ngaitkan dengan Taman Eden. Iya. Padahal itu kan di ujung dari ujung ke ujung dari Israel ya. Nah, jadi mungkin kisah mengenai ini sudah sampai ke Tiongkok waktu itu pada zaman setelah Musa atau pada zaman raja-raja, bisa saja kan. Jadi kemudian ini ditambahkan dalam peradaban di Tiongkok sana bisa. Nah, Bu, mungkin ada satu lagi nih, Bu ya, karena waktu kita juga udah nggak panjang. Ini kalau kita lihat di ayat yang ke-6 ya, Bu ya, dari Kejadian 11. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, saya sering mendengar orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa apapun yang manusia mau itu bisa. Apapun yang manusia mau bisa, memang. Tuhan bisa memberikan berkat untuk melakukan, untuk mensupport apa yang dimau manusia. Tapi ketika dia ingin mencapai langit seperti Nimrod dan menggantikan posisi Tuhan menjadi posisi bagi dirinya, hancur. Langsung hancur. Nah,
Jadi arti ayat ini mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu kalau menurut Ibu Rita tuh jadi maksudnya tuh gimana? Ya, Pengertian ayat itu gitu. pengambil alihan kekuasaan yang seharusnya untuk Tuhan dan pujian yang harus kepada Tuhan dan posisi yang seharusnya untuk Tuhan itu tidak bisa diambil oleh manusia. Oke. Maksudnya kan gini jadinya. Bukankah kita lagi jadi saksi bahwa ucapan itu sekarang terlaksana? Iya. Sekarang bukannya kita lagi ngerencanain bagaimana caranya supaya kita bisa tamasya ke planet lain loh. Bukan hanya itu, kita sekarang lagi juga mengupayakan supaya gimana caranya kita nambang batu-batu mulia, barang-barang mulia di planet lain loh. Sampai di situ. Apakah gagal? Enggak. Berhasil kok. Bisa. Sekarang udah bisa pulang pergi. Orang keluar angkasa dan pulang pergi. Nah, tapi yang konteks dari permasalahan ini adalah sekalipun Tuhan membebaskan untuk supaya kita bisa melakukan sesuatu dan berhasil, jangan sampai kemudian mengulangi kesalahan yang sama yang dibuat sama Nimrod, yaitu mau nyampe ke tahtanya, mau seperti Allah. Itu yang jangan. Dan menarik juga, Menara Babel ini menjadi satu bahasan khusus dari seorang filsuf namanya Jacques Derrida. Nah, Jacques Derrida ini kan seorang filsuf yang dikagumi banyak orang. Tapi ketika saya membaca tulisan-tulisan Jacques Derrida adalah tulisan-tulisan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bukan bahasa dia sendiri. Dan ini ada satu buku yang bisa membuka kunci pemikiran Derrida, itu adalah buku yang ditulis oleh Gideon Ofrat yang judulnya The Jewish Derrida. Teori Derrida tentang teori dekonstruksi ternyata adalah sesuatu yang biasa dipahami oleh orang Yahudi itu sebagai pembacaan secara passion. Nah, didekonstruksi. Ketika kita mendekonstruksi suatu kalimat, kemudian kita lihat satu-satu makna kata-katanya, maka kemudian kita dapat mengambil makna dari itu. Nah, tentang Babel. Nah, karena Jacques Derrida ini sebenarnya adalah seorang Yahudi, dia menamakan bahwa Babel itu sebenarnya adalah nama Tuhan. Ba'af dan Be'el. Ba'af dan Ba'el. Ba'af itu di dalam Bapa, Ba'el itu di dalam Allah. Di dalam Bapa dan di dalam Allah, engkau tidak dapat melawan dia. Babel, Ba'af dan Ba'el. Dari Jacques Derrida. Itu Babel ya? Babel itu dari Ba'af, Babel. Iya. Wow, Ba'af dan Babel. Dan kata Babel itu juga bisa dalam artian mengacaukan. Oh iya. Tuhan bisa memberi berkat sekaligus bisa mengacaukan diri. Kalau engkau melawan dia, yang adalah kekacauan. Ba'af, Be'el. Karena apapun dimanapun itu adalah selalu di dalam kuasa dari Ba'af dan Ba'el. Ba itu di dalam, Af itu Bapa, Ba itu di dalam, El. Jadi di dalam Bapa, di dalam El, kamu ada kuasa yang ada di atasmu. Engkau tidak akan dapat melawannya. Dari Jacques Derrida. Dan ini saya baru dapat kuncinya dari seorang Yahudi, karena dia sesama Yahudi. Oh, ini pemikiran dari Jacques Derrida ini sebenarnya itu. Ba'af dan Ba'el. Di dalam cerita Babel ini kan ada pertentangan juga ya Bu. Banyak orang yang di satu sisi bilang bahwa cerita tentang Babel ini adalah suatu fiksi, gitu kan. Di satu yang lain bilang enggak, ini bukan fiksi, ini adalah suatu peristiwa sejarah yang betul-betul terjadi. Itu jadi kontroversi kan. Tapi malam ini jadi menarik loh, karena kita jadi lepas dari kontroversinya. Kita jadi bicara tentang ada apa di dalam situ, message apa yang terkandung gitu ya. Banyak banget dari tadi kita belajar ya. Termasuk nama Pelek. Nah, termasuk nama Pelek, termasuk nama apa sih arti kata Babel sendiri gitu ya. Terus bahasa apa yang mula-mula sebagai sampai bahasa sebelum terpecah. Bahasa apa sih yang Tuhan pakai waktu dia bicara sama Adam? Iya kan, ternyata Ibrani. Kalau orang bilang enak aja Ibrani, lo Kristen, lo belain. Enggak, ternyata bukan cuma orang agak beragama kita yang bilang itu ya kan. Terus
Message apa lagi? Message yang lain lagi adalah jangan membangun nama bagi dirimu. Udah, kita jadi lepas dari kontroversinya ya. Iya. Wow, luar biasa sekali pembahasan tentang Menara Babel ini. Tapi memang ini biarpun ditulis atau kisah ini tadi kata Ibu Rita bilang 2200 ya? Ya, 2200 sebelum Masehi. Tapi kita bisa lihat aplikasinya, spiritnya, maknanya itu masih sangat relevan. Rupanya kecenderungan Nimrod ini punya sindrom megalomania, Bu. Iya. Iya. Ada bagian Sindrom dari megalomania. Nimrod di dalam setiap pribadi kita. Iya. Yang sebetulnya hebat. Ya. Karena itu akan membawa kita menuju kesuksesan kan Yes. gitu ya. Dan sukses juga Tuhan mau kan. Tapi jangan membangun nama bagi dirimu, itu message-nya. Iya. Keren. Ya, ini menjadi perenungan buat kita, jangan sampai spirit Nimrod menyusup. Iya, betul. Iya. Nanti akan ada Baal di situ ya. Terus ada Kadesha, ya kan. Iya. Wah, luar biasa sekali. Oke, Bu, mungkin ada closing statement, Bu, untuk pembahasan kita. Ya, closing statement kalau saya selalu, karena ini yang dibahas adalah kitab Kejadian yang adalah kitab genealogi. Genealogy of everything, termasuk munculnya bahasa-bahasa. Kalau ada bahasa yang bermacam-macam, berarti kan ada ibunya. Apa ibu dari semua bahasa itu? Ternyata ibu dari semua bahasa itu adalah bahasa Ibrani yang bukan hanya dikonfirmasi oleh Kristen dan orang Yahudi saja, tapi ternyata ada seorang yang bernama Abu Al-Fida, seorang sejarawan abad ke-13 juga mengkonfirmasi hal ini. Dan ini kalau di pihak lain ikut mengkonfirmasi, apakah ini akan menjadi kontroversi? Tentu saja tidak. Nah, makanya ketika kita belajar Alkitab, kita bukan belajar tentang agama. Kita justru belajar mengenai sejarah dunia. Bagaimana dunia ini terbentuk, bagaimana orang-orang mula-mula itu hidup, dan bagaimana teknologi pertama kali itu hidup. Anda bisa bayangkan, Menara Babel belum ada kran dan belum ada forklift. Orang sudah bisa bikin menara. Yang artinya Tuhan itu memang betul-betul menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupanya, sehingga manusia itu memiliki akal budi untuk membangun sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Dan apabila sesuatu yang baik ini kemudian tergeser menjadi sesuatu yang aku, maka kemudian membangun bagi namaku. Dan ketika bukan hanya membangun bagi namaku saja, tapi untuk mencapai langit tahta surga itu mau diambil alih juga. Dan disitulah Tuhan bertindak kacau semua. Oke. Thank you Ibu Rita Sama-sama. buat closing statementnya, Bang. Ada closing statement apa nih, Bang, buat teman-teman di rumah? Kalau dijelasin kayak begini sama Bu Rita barusan ya, saya jadi kayaknya kepengen lebih ngerangkul Alkitab deh. Iya kan? Wah, jadi berharga banget. Nah, efek itu yang juga kami rindukan supaya Bapak Ibu punya. Alkitab itu mengandung begitu banyak kebijakan, begitu banyak keindahan. Gali terus, dalami terus, belajar terus. Oke, baik. Dari saya tidak ada masalah saudara dipuji, tidak ada masalah ketika saudara menolong sesama, berbuat baik kepada sesama, lalu orang itu merasa saudara malaikat utusan Tuhan. Tapi akan jadi masalah kalau pujian kita cari. Jadi masalah kalau kita pengen merasa menjadi dewa penolong buat orang lain. Sebab tanpa sadar kita sedang playing God. Kita mau menjadi Tuhan bagi orang lain. So, kita nggak perlu cari nama Tuhan berikan untuk maksud dan tujuannya. Kita tidak perlu mencarinya lagi. Oke, Ibu Rita, thank you so much buat kebersamaan pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you so much, kita diberkati banget. Saudara, minggu depan kita akan kembali lagi. Bang, kita punya tamu spesial. Ya. Beliau artis, sempat terjerat dengan narkoba, sempat masuk penjara. Tetapi dia dipulihkan Tuhan, sekarang melayani di penjara juga, melayani orang-orang yang kecanduan juga, bahkan
aktif untuk memerintahkan firman juga. Kita akan kedatangan Pastor Reza Bukan. Wah, keren. Ya, Kita dengerin ya kesaksiannya so, segala see you next macam. week. Kita mau bahas tentang recover and rise. Wih, recover and rise. Yes. Wow, bukan hanya recover, tapi bertumbuh. Yes, Ya. bangkit. Oke, see you next week di acara We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. Tuhan memberkati. Yesus, ku ingin selalu ada dekatmu, ajarlah ku mengerti firman-Mu, bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Hanya Kau harapanku. Yesus, ku ingin memberi segenap hidupku di dalam rencana-Mu selamanya, karena ku percaya apapun terjadi tak akan berlalu kasih-Mu kepadaku. Ku rindukan kasih-Mu. Hadir dalam hidupku, bawaku bersama-Mu di dalam damai-Mu, dalam lindungan-Mu. Ku rasakan selalu betapa tulusnya kasih-Mu padaku. Yesus, ku ingin memberi segenap